Eh, Gimana ya? Sebenarnya sih gue nggak mau cerita. Ini kejadian udah lama banget. Cuman gue ngerasa gimana gitu kalau ternyata gue pendem sendiri gitu ya. Jadi short story aja gitu. Waktu itu sekitar tahun I don't know 4 tahun 5 tahun lalu pada saat perilisan iPhone XR. Jadi waktu itu gue nge-trip, kita barengan proyekan sama salah satu toko servis ya. Ya kayak biasa aja perilisan iPhone, terus kita ya shoot eksklusif karena baru dirilis pertama kali kan. Tapi ada satu hal kejadian yang nggak pernah gua alamin sebelumnya yang memang mengarah ke mistis gitu ya. Gua bukan tipikal orang yang bener-bener nggak percaya sama sekali gitu. Bener-bener ya hal-hal seperti itu tuh nggak ada gitu. Ya gue percaya hal-hal tersebut tuh ada, cuman kayak penampakan itu gue nggak percaya gitu. Semenjak kejadian kemarin gue menjadi tergoyahkan gitu. Iya, gue melihat sebuah penampakan dan terekam jelas. Terdokumentasi dengan jelas. Jadi begini ceritanya. Oh ya, kali itu fun fact, kali pertamanya gue ketemu dan kenal dengan Mas Mobi. Jadi pada waktu itu di hotel itu gue ada bertiga ya. Gue, Mas Mobi sama Satria ya Sat ya. Jadi waktu itu kita habis ambil footage Google Pixel, iPhone XR gitu ya. Kayak biasa lah jalan-jalan, terus kita balik hotel lagi. Kita sekamar by the way bertiga gitu kan, ngampar aja bareng-bareng lah. Dan tiba-tiba jam 10 malam itu kita udah siap-siap intro mau tidur lah, udah tiduran, udah buka Instagram gitu-gitulah pokoknya. Tiba-tiba gua iseng nih, penasaran karena waktu itu kita lagi nyobain HP apa gitu Mas Mobi, OnePlus atau apa gitu ya. Huawei P30, P40 gitu ya. Dan gua masih kepo sama low lightnya. Gua compare sama Pixel atau sama apa gitu. Akhirnya ya udah gue foto-foto di sekitar ruangan yang memang waktu itu cuma lampu tidur doang. Habis itu tiba-tiba gue kamar mandi, tapi gue nggak nyalain lampu kamar mandi. Pengen ngetes aja gitu, kloset gue fotoin, shower gitu. Sehingga akhirnya gue motoin wastafel. Dan ya ada hal-hal yang tidak diinginkan tuh muncul gitu ya. Jadi gue nggak tahu ini beneran apa enggak, cuman ini kali pertama gue ngelihat hal itu dan gue langsung mengonfirmasi, oke, itu menyerupai gitu ya. Ya tanpa berlama-lama langsung aja kalian lihat ini fotonya. Apakah kalian melihatnya? Kalau tidak, gue akan perbesar lagi gambarnya. Ini pure hasil kamera dari Huawei P30, P40, P46 whatever itulah. Cuman ya gua nggak mau langsung menyudutkan mengotak-ngotakan soal ras di sini ya, karena itu juga bukan hal yang gue suka. Tapi terlihat di situ penampakannya, kita sebut aja itu mirip-mirip kayak apa ya, kayak vampir gitu loh. Jadi itu tuh pantulan dari kaca kalau kalian lihat. Jadi itu kayak di hotel itu kan biasanya kayak dikasih kayak sikat gigi, terus ya pokoknya package kamar mandinya mereka lah. Dan itu ada di dalam satu keranjang. Nah yang dibalik itu adalah kertas gitu. Jadi pada saat gua keluar terus gua ngeliat, apaan nih? Pertama gak terlalu kelihatan. Gue hajar di exposure, gue naikin gitu kan, shadownya gue naikin dan makin jelas. Terus gue masuk lagi ke kamar mandi, gue nyalain lampunya. Pas gue lihat di pantulan kaca itu nggak ada gitu. Akhirnya gue kasih tahu Satria, gue kasih tahu Mas Mobi juga, dan kita ke kamar mandi bareng-bareng ngeliat gitu ya. Itu udah mulai rada-rada nggak enak gitu kondisinya. Dan ya ternyata emang pas sama-sama kita bareng-bareng lihat bertiga gini, terus ngelihat ke tempat angle posisi foto yang sama, itu bener-bener nggak ada. Dan di situ Sat, lu langsung ngamburin gitu Sat. Iya, soalnya gue ngantuk. Lu males berarti ya? Males.
ngantuk gitu, kayak alah apaan sih nih gitu kan. Iya Satria langsung kayak udahlah apaan sih gitu kan, langsung diberantakin semuanya, langsung udah dia cabut tidur gitu kan. Gimana ya sebenarnya malam itu kita nggak bener-bener parno banget ya, udah gede sih ya gitu kan, udah gede jadi males aja rasanya gitu, ngapain sih dimunculin kalau misalnya emang bener gitu ya. Ya akhirnya gue angkat ini, cerita ini ke kalian tuh karena ini masih relate sama teknologi. Jadi ini behind the scene dari seorang tech reviewer, ngetes kamera, ngetes kualitas performa kamera tuh ada-ada aja ternyata hal-hal kayak gini gitu. Gimana ya? Gue kayak ya udah gitu. Gue tahu itu ada gitu. Kalau misalnya suges kita beneran takut, beneran lemah gitu, itu bakalan muncul banget nggak sih? Tapi kalau misalnya kita positif gitu kan, ada bunyi cedak paling jambu gitu. Jadi tetap tenang gitu pembawaannya. Dan setelah adanya begitu, gue jadi bingung sih. Bingung nyikapinnya gimana? Iya nyikapinnya bingung gimana gitu. Tapi ya dibilang takut banget juga enggak, karena malam itu kita nggak ada yang begadang ya. Kita benar-benar langsung tidur jam 12, 11 tuh langsung benar-benar tidur gitu. Dengan kondisi lampu nyala tapi ya. Nyala tapi sama kencing tuh jadi kayak kencing mah cuma sebuah aktivitas membuang urin saja, besok juga nggak apa-apa. Nggak, tapi memang malam itu nggak ada yang kencing, nggak ada yang kamar mandi ya. Nggak tahu juga sih. Sampai nggak tahu juga sih Mas Mobi. Gue pokoknya tidur ya sampai pagi. Itu bener-bener sebuah pengalaman kita bertiga, gue, Satria, sama Mas Mobi yang bener-bener unik gitu ya. Karena gue ngobrol sama Satria, sama Mas Mobi gitu. Lu pernah emang sebelumnya ngeliat yang kayak gini? Ya sejelas ini pun enggak gitu. Kenapa harus kejadiannya di China, di Shenzhen, dan hantunya, sorry ya, tanpa menyudutkan ras, itu bener-bener ya sipit gitu. Kayak hantu-hantu, kayak vampir-vampir zaman dulu gitu kalau kita lihat di film-film yang silat-silat gitu kan. Gue masih kebayang sampai sekarang fotonya gitu loh. Walaupun kalian udah lihat B-roll di sini, gue belum ngebuka gitu ya, gue udah langsung kebayang gitu. Tapi kalau gue bercandain sih waktu itu. Apa? Maksudnya positifnya gitu, ini nggak bakal ngikutin gue sampai rumah, kan dia belum ngurus visa. Ya gue sih positifnya gitu kan, jadi gue bercandain aja gitu biar santai. Tapi tetap sampai rumah tuh ya apa ya, kalau naik mobil sendiri tetap lihat kaca belakang, ada yang numpang di belakang nggak gitu kan. Kalau numpang kan mendingan gue aktifin GrabCar gue. Ya intinya jadi sadar lah, mendekatkan diri juga sama yang di atas kan. Itu aja sih yang diambil gitu. Selagi dia nggak ganggu, kitanya juga di hotel kan juga nggak yang aneh-aneh lah, nggak mabok-mabokan, nggak boleh ngerokok pula, nggak aneh-aneh lah, cuma benar-benar buat singgah doang gitu. Abis malam itu ya besok kita aktivitas lagi, ambil footage, terus ya acara kayak biasa, dan ya sampai kita balik akhirnya normal. Tapi lu nggak ngerasain hal-hal aneh pas sampai sini? Setelah itu? Enggak sih. Ya gue juga enggak. Harusnya Mas Mobi juga enggak sih. Kalau misalnya dia ngerasain hal aneh pasti dia cerita soalnya. Tapi abis itu ya udah kayak biasa, kita mencar, kita pulang rumah masing-masing. Mungkin ya kalau malam itu kita di hotel tuh macem-macem gitu. Kita nggak welcome lah, teriak-teriak, nantang-nantang, atau mungkin ya bikin jokes yang memang tidak seharusnya, ancang gitu. Mungkin akan ada penampakan berikutnya atau ada kejadian-kejadian lain. So ya jadi itu aja sih yang sebenarnya pengen gua share ke teman-teman, bahwa kadang tech reviewer pun juga punya pengalaman yang dibilang horor juga ya, mau gimana, kita udah pada gede gitu, jadi nggak bener-bener ngasih trauma banget. Dan ini udah kejadian udah lama banget, bertahun-tahun, cuman entah kenapa gua baru sekarang gitu pengen nge-share ke kalian. Tapi intinya ya memang ada ya. Memang ada sebenarnya ada gitu. Cuman mau seintens apa menyeramkannya balik lagi ke kita lagi sih kalau gue rasa. Dan ya intinya nggak usah takut, karena yang harusnya kalian takutin itu ya sang pencipta kalian gitu. Jadi ya kalau masalah seremnya atau bagaimananya itu kan tergantung kita memvisualisasikannya. Kayak tadi gue bilang mirip kayak vampir ya, karena gue dulu pernah nonton vampir dan kayak gimana vampir gitu nggak. Kalau dulu gue nggak pernah nonton vampir gitu kan, misalnya gue nontonnya Bakabon gitu kan, kayak bentuknya begini, kayak nggak terlalu serem kayak gitu sih. Gue juga pengen tahu nih, mungkin ada dari kalian juga yang punya pengalaman yang sama seperti gue, mungkin bisa
ikutan sharing di kolom komentar. Gue juga penasaran banget sih, karena jujur ini adalah kali pertamanya gue melihat hal-hal seperti itu. Dan udah, itu doang. Abis ini nggak ada hal yang serupa, dan semoga aja nggak ada sih. Karena kalaupun ada juga ya udahlah, biarin aja gitu. Karena kita kan juga nggak ada niat mau nantang hunting kayak gitu segala macem. Dan by the way, kenapa gue bikinin video ini? Kenapa? Gue udah ditampakin begitu, udah takut, nggak mau tahu gue harus balik modal. Jadi gue adsense ini video gitu loh. Nggak ada apa-apa nampakin begitu. Guanya ketakutan sama Mas Mobi begitu loh, sama lu juga kan. Harus balik gitu modal. Jadi ya udah, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Kita uploadnya malam-malam kali ya. Langsung jam 1 gitu untuk teman-teman. Tapi ya intinya nggak usah takut, tenang aja. Dekatkan diri kalian dengan Tuhan, perbanyak ibadah. Oh ya, dan hindari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Yaudah gitu aja. Sorry ya, mungkin setelah kalian nonton video ini mungkin yang nggak bisa tidur atau gimana. Tapi ya thank you banget udah dengerin cerita gue, dan thank you banget udah nonton video ini sampai detik ini. Saya Indra, until next time.